Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Lufa sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan sedikit mengulas atau memaparkan tentang adanya inovasi sistem informasi di pemerintahan daerah ya, yang kiranya sudah berjalan sekitar kurang lebih dari 6 bulan. Nah, di sini sudah bergabung nih rekan saya yang akan memaparkan materinya. Yang pertama ada Kak Siti Nurainia Jamalilail yang akan memaparkan tentang profil dari DPM PTSP Kabupaten Ciamis. Kemudian ada saya sendiri yang akan memaparkan tentang sistem OSS. Kemudian ada Kak Dio yang akan memaparkan tentang website dari subsistem OSS. Kemudian ada Kak Ade yang akan memaparkan tentang aplikasi dari subsistem OSS. Yang selanjutnya ada Kak Jaka yang akan memaparkan tentang fungsi dari OSS itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada Kak Wahyu yang akan memaparkan tentang kendala dari OSS ya. Tidak berlama-lama lagi, mungkin saya persilakan kepada pemateri yang pertama. Silakan disimak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP merupakan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. DPM PTSP dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan biaya ketentuan, secara transparan kepada masyarakat tentunya. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan secara profesional dan transparan, pemerintah Kabupaten Ciamis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Masyarakat akan dipermudah dengan sistem Satu Pintu ini dari proses permohonan sampai dengan proses pengambilan izin yang tentunya dapat diakses melalui sistem terbarunya yakni OSS. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPM PTSP Kabupaten Ciamis ini telah menerbitkan 94 jenis perizinan sebagai pelimpahan dari wewenang Kabupaten Ciamis kepada DPM PTSP dalam penerbitan izin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Adapun visi pelayanan DPM PTSP Kabupaten Ciamis ialah terwujudnya kemudahan, kepastian, kecepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Adapun misinya, yakni yang pertama adalah meningkatkan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, dan transparan. Yang kedua ialah meningkatkan integritas profesionalisme pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan. Dan yang ketiga yakni meningkatkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Ciamis. Untuk pengertian apa itu OSS akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Terima kasih. DPM PTSP atau yang biasa disebut dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan modal yang menjadi kewenangan daerah dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi yang pertama yaitu perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, serta pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai lingkup tugasnya. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kelima,
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keenam dan terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terima kasih. Sistem OSS. Apa itu OSS? Online Single Submission atau OSS yang kegunaannya sebagai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem. Nah, adanya OSS ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas atau KPBPB. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sudah terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis resiko ini. Sebelumnya terdapat perbedaan antara OSS versi lama dan versi baru. Salah satunya ialah di dalam versi 1,1 ini, perizinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan resiko dan skala kegiatan usahanya. Nah, sedangkan dalam versi terbarunya nih, yaitu di OSS RBA, perizinan berusaha dibedakan berdasarkan resiko dan segala kegiatan usahanya. Kemudian juga sistem OSS ini terbagi menjadi dua bagian subsistem, yang dimana OSS ini dapat diakses melalui website dan juga dapat diakses melalui aplikasi. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Silakan. Baik, selanjutnya cara daftar izin usaha di website OSS. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita klik atau ketik oss.co.id, kemudian akan tampil halaman utama dari OSS seperti ini. Nah, bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses, silakan masuk menggunakan username dan password lama. Klik masuk sekarang, kemudian masukkan username dan password yang lama dan diklik. Atau memang belum terdaftar, kita bisa klik daftar terlebih dahulu. Ada di gambar yang telah diperlihatkan. Kemudian ada dua opsi pilihan usaha. Yang pertama itu usaha mikro, kedua usaha kecil UMKM, baik perseorangan maupun badan usaha. Yang paling banyak 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang BKP SDM, aplikasi online single submission risk based approach atau disingkat dengan OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan cara mendaftar lewat online yang tersedia di Play Store namun masih dalam tahap pengembangan atau melalui website yang tersedia di daerah sekitar Anda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh DPM PTSP. Kendala tersebut ialah sistem yang ada di suatu daerah kabupaten tidak dapat mengakses ke dalam suatu akun. Karena hanya pusatlah yang bisa memperbaiki suatu akun tersebut. Kita ambil contoh, misalkan seseorang yang sudah memiliki akun badan usaha dan akun tersebut terdapat kesalahan. Dinas yang ada di daerah kabupaten tidak dapat memperbaiki secara langsung, kecuali melapor ke pusat untuk memperbaiki akun tersebut. Dan itu pun harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama dikarenakan dari daerah lain pun banyak yang melapor. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Maria. Baik, dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dapat saya simpulkan bahwa online single submission atau OSS ini sangatlah membantu dalam perizinan berusaha. Ya, walaupun terkadang masih banyak kendala yang dilalui, akan tetapi OSS ini tentunya sangatlah mempercepat perizinan para pelaku usaha yang ada. Mungkin itu dia ulasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.